Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, siswa-siswi kelas 5. Bagaimana kabarnya? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu lagi dalam video pembelajaran. Hari ini kita belajar tentang matematika ya, perkalian pada pecahan untuk siswa kelas 5 di semester 1. Nah, materi apa yang akan kita bahas? Hari ini kita mengacu kepada kompetensi dasar 3.2, menjelaskan dan melakukan perkalian dan pembagian pecahan dan desimal. Di sini kita akan belajar tentang perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa, perkalian pecahan campuran dengan pecahan campuran, perkalian desimal, perkalian persen, dan perkalian berbagai bentuk pecahan. Untuk lebih jelasnya, yuk kita langsung ke bagian yang pertama, yaitu perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Ini ada contoh pecahan biasa. 2/5 dikali 3/8. Nah, kita hitung dulu bersama-sama. Kalau misalnya perkalian, kita tahu bagian pembilang yang di atas dikalikan dengan pembilang. Bagian yang penyebut yang di bawah ini ya akan dikalikan dengan penyebut. Jadi perkalian itu kita tidak usah menyamakan dulu penyebutnya, langsung saja dikalikan ya. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 2 dikali 3 per 5 dikali 8. Kita hitung. 2 dikali 3 sama dengan 6, 5 dikali 8 sama dengan 40. Jadi 6/40. Setelah ini kita sederhanakan menjadi pecahan yang paling sederhana. Nah, untuk angka 6 dan 40, EPB-nya didapatkan angka 2. Jadi 6 dibagi 2 dan 40 dibagi 2, hasilnya 3/20. Ini sudah sangat sederhana. Jadi 2/5 dikali 3/8 sama dengan 3/20. Sekarang kita beralih ke perkalian yang kedua, yaitu perkalian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Kita lihat soalnya. 2/3 dikali 1/5. Nah, ini adalah dua-duanya pecahan campuran. Sebelum kita mengalihkan, kita akan mengubah dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Caranya 4 dikali 3 sama dengan 12. 12 ditambah 2 sama dengan 14. Di bagian pembilangnya kita tulis 14, sedangkan penyebutnya kita samakan. Itu 3. Kemudian kita akan menghitung yang campuran kedua, pecahan campuran yang kedua. Seperti tadi, 2 dikali 5, 10. 10 tambah 1, 11. Jadi pecahan biasanya 11/5. Setelah jadi pecahan biasa, baru kita bisa mengalihkan. Seperti tadi, perkalian pada pecahan dilakukan dengan cara pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 14 dikali 11 per 3 kali 5. Hasilnya 154/15. Nah, dari sini kita akan mengubah lagi ke pecahan campuran. Bagaimana caranya? Kita buat dengan pembagian atau bagi kurung biasanya disebut ya. 154 dibagi 15. Angka berapa perkalian 15 yang mendekati hasil 154? Iya, perkalian 10. 15 dikali 10. Nah, hasilnya 150. Setelah itu kita beri tanda kurang. Berapa sisanya? Di sini bersisa 4.
4 ini akan kita pindahkan ke bagian atas ya. Nah, 4 per kemudian 15 ini ditulis di bagian bawah sebagai penyebut. 154 dibagi 15 sama dengan 10. 4 per 15. Jadi 4 2/3 dikali 2 1/5 sama dengan 10 4 per 15. Bagian yang ketiga, perkalian desimal. Ciri-ciri desimal, masih ingat kalian? Biasanya ada tanda komanya. Nah, bagaimana cara kita akan mengalihkan yang kita sebut sebagai bilangan desimal? Nah, kita mengalihkannya seperti perkalian biasa saja, ya. Nah, di sini 3 dikali 4, 12. Puluhannya simpen angka 1 ya di tempat puluhan. Kemudian yang satuan ini juga masih tetap dikalikan ke angka 7. Itu 21 ditambahkan dengan angka 1 yang tadi, jadi 22. Puluhannya kita titipkan di sini, angka 2. Kemudian di sini 3 dikali 2 sama dengan 6. 6 ditambah 2 sama dengan 8. Angka 3 sudah kita kalikan, sekarang kita akan mengalihkan yang angka 1-nya. Sebelum mengalihkan, kita tulis dulu angka 0 ya. Karena ini bagian angka kedua, makanya kita hasilnya akan ditulis di barisan angka yang kedua ini. 1 dikali 4 hasilnya 4. 1 dikali 7 hasilnya 7. 1 dikali 2 dan hasilnya 2. Setelah itu kita akan menjumlahkan. Nah, sekarang mana yang dijumlahkannya? 2 ditambah 0, 2. 2 ditambah 4, 6. 8 ditambah 7, 15. Satunya di sini. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, ini sudah hampir selesai. Sekarang kita hitung angka yang ada di belakang koma. Ini koma, ini angka di belakangnya. Ini koma, ini di belakangnya. Ada berapa angka di belakang koma? 1, 2, 3 angka. Jadi sekarang kita akan menempatkan koma. Ya, dari sini. 1, 2, 3. Nah, karena tadi kan angka di belakang komanya ada 3 angka. Makanya kita di sini, di belakang koma juga di sini ada 3 angka. Jadi 2,74 dikali 1,3 sama dengan 3,562. Itu ya. Kita lanjutkan lagi dengan perkalian persen. Sebagai contoh ada 25% dikali 8%. Berapakah itu? Kita hitung dulu. Persentasenya akan kita buat menjadi pecahan biasa. Sebagaimana sudah kalian ketahui, yang namanya persen itu artinya per 100. Jadi kalau misalnya di sini ada angka 25%, itu artinya 25 per 100 dikali 8% sama dengan 8 per 100. Nah, setelah menjadi pecahan biasa, kita hitung perkaliannya. 25 dikali 8 hasilnya 200 dan 100 dikali 100 10.000. Wah, susah sekali ini. Tapi ada cara mudahnya dengan cara coret angka yang sama. Nah, di sini kalau kita perhatikan ada angka 200. Di bawahnya atau di penyebutnya 10000. Mana angka yang samanya? Nah, ini ada angka 0 ya, 0 dua-duanya. Kalau angkanya kelipatan 10 atau 0, kita gampang hanya tinggal
mencoret saja. Bagian atasnya kita coret 1 angka, itu artinya bagian bawahnya juga kita coret 1 angka. Masih ada angka 0 di atas, kita coret juga angka 0 yang di bawah. Nah, tinggal kita lihat ada sisanya angka berapa. Ada 2 dan 100. Jadi 2 per 100. Kita kembalikan lagi, 2 per 100 itu menjadi bentuk persen. 2 per 100 artinya 2%. Jadi 25% dikali 8% sama dengan 2%. Nah, cukup mudah ya. Kita teruskan lagi, ada perkalian berbagai bentuk pecahan. Di sini ada contohnya, 4 per 15 dikali 75%. Nah, berapa hasilnya? Kita akan membuat perkalian ini dalam bentuk persen. Nah, kalau perkalian masih dalam bentuk persen, berarti persennya tidak perlu diubah menjadi per 100 ya. 4 dikali 75 dibagi 15. Persennya dipisahkan. 75 dibagi 15. Berapa ya? Perkalian 15 yang hasilnya 75. Ya. Kalau kita bagikan, jadi jangan dulu dikali dengan angka 4 ya. Kalau misalkan sekiranya satu bilangan masih bisa dibagi dengan bilangan yang kedua. 75 dibagi 15, hasilnya 5. Nah, ini angkanya sudah lebih kecil, tinggal 5 dikali 4 sama dengan 20. Persennya kita tinggal simpan di sini ya. Jadi 4 per 15 dikali 75% sama dengan 20%. Ini kalau kita buat pecahan tadi yang dikalikan dengan persen, yang hasilnya menjadi persentase, yaitu 20%. Tapi bagaimana kalau misalnya kita akan menginginkan hasilnya ini dalam bentuk pecahan? Setelah 20%, kita ubah ke dalam bentuk pecahan. 20% artinya 20 per 100. Tinggal kita sederhanakan saja, 20 dan 100 FPB-nya adalah 20. Jadi kedua bilangan ini akan dibagikan dengan angka 20. 20 dibagi 20, 100 dibagi 20. Hasilnya adalah 1 dan 5. Jadi 20 per 100 disederhanakan menjadi 1 per 5. Nah, seperti itu ya. Perkalian dalam bentuk pecahan, berbagai bentuk pecahan ya. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.